Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan men-sharing dulu bagaimana cara melakukan VRRP, yaitu singkatan dari Virtual Router Redundant Protocol, yang merupakan salah satu metode dari HA yang memberikan ketersediaan jalur. Nah, pada penjelasan ini, ciri-ciri dari VRRP ada Open Standard IEEE. Nah, ini di Open Standard IEEE ini ada di vendor-vendor lain, nggak cuman ada di Cisco saja, nggak seperti HSRP yang ada di Cisco Proprietary doang. Nah, di sini ciri-ciri yang kedua, memiliki VRID atau Virtual Router ID yang sama. Jadi dua router memiliki ID yang sama. Nah, yang ketiga, konsep yang sama dengan HSRP. Nah, ini memiliki konsep yang sama. Yang misalkan HSRP standby. Nah, ini standby-nya itu diganti dengan VRRP. Nah, di sini yang keempat, mengirimkan hello message secara multicast dengan address atau dengan IP address 224.0.0.12. Nah, di sini ciri-ciri kelima, menggunakan IP virtual gateway. Nah, sama seperti SRP. Nah, di sini status dalam VRRP. Nah, di sini statusnya beda dengan HSRP. Di VRRP itu menggunakan nama backup dan master. Di sini backup router bertindak memonitor master atau sebagai cadangan untuk memforward paket data ketika terjadi masalah pada master atau jalur yang di master. Kalau di SRP, backup itu seperti standby. Nah, status yang kedua pada router dalam VRRP ada master. Master di sini bertindak memforward paket. Kalau di SRP, master itu seperti aktif. Nah, kita lanjut aja ke topologinya. Topologinya seperti ini. Topologinya seperti inilah kira-kira. Setelah itu kita menuju ke router 1. Setelah itu kita konfigurkan interface FA 0/0. Oh, forget. Interface FA 0/0. IP address, misalkan di sini sudah kita buat labelnya 10 SH exit. Sini kita buat lagi FA 1/1/0. Terus itu IP address 13.13.13.1.255.255.0 shutdown. Setelah itu kita bikin router iGroup untuk routingnya agar berbeda network bisa saling berhubungan. Sini no auto summary network yang ada pada router ini, networknya ada 10.10.0 dan network 13.13.13.0. Nah, di router 2 01.00.10 from T interface 00 IP address 10.10.10.2.5.5.0 shutdown menuju ke interface FA 1/0. Setelah itu IP address dari router 2 ke 5 berarti 25.25.25.2. Cari ribut.
255 0. Setelah itu kita no shutdown. Setelah itu kita bikin router EGRP 1 no outpost Mary network 10 0 network 255 0. Setelah itu kita menuju ke router 3. Setelah itu kita connect interface F1 0/0 itu mengarah ke ya. IP address 13.13.3 no shutdown. Lalu kita menuju ke interface F1/1/0 IP address 34.34.3.3 255 no shutdown. Kita buat router EGRP 1, lalu kita no outpost Mary. Setelah itu kita beri net yang ada di ininya ada 13.13.13 0, lalu net nanti 34.34.34 0 menuju ke router 5 Comte interface 0/0 IP address 255 shutdown interface FA1/0 IP address 5 ke 4 berarti 45 atau 54 shutdown router grip 1 no outpost Mary network yang ada di ini 255 0 network 54 0. Setelah itu kita menuju ke router 4 Comte interface interface F1/0 menuju ke router 3 ke PC 10 ke 3 11 berarti 40 ya. IP address 40 1 5 0 shutdown. Itu interface FA1/0 IP address 34.34.34 255 shutdown. Kita interface ke 1/1 IP address 54.54.54.55 255 no shutdown. Setelah itu kita bikin router grip Lalu kita menuju ke router grip
network. Networknya 343434 0, lalu network lagi 545454 0, lalu kita tambahkan network 40 0. Nah setelah itu kita melakukan config VRRP. Nah di sini kita masuk ke router 1. Setelah itu kita aktifkan, kita menuju ke interface FA yang interface yang menuju ke switch di router 1. Setelah itu kita aktifkan VRRP dengan sintaks VRRP 1 IP. Ya, IP-nya di sini untuk IP virtualnya nanti kita buat. Di sini nanti kita kasih misalkan 1 network dengan IP gateway, IP yang di EVA 00 gini. Misalkan sini 123. Nah, di router 2 pun juga sama seperti itu. Interface EVA 0/0 VRRP 1 IP 10.10.10.123. Nah di PC satunya kita add IP dulunya, kita kasih IP address dulu. Kita belum kasih IP address, misalkan di sini 12, misalkan di sini 3 lah, /24. Lalu gateway-nya dengan IP virtual. Jadi IP virtual yang tadi kita buat 10.10.10.123. Nah di PC yang ini juga kita kasih IP tadi, gateway-nya 40.41, berarti di sini 40.42 /24 40.40.41. Oke, setelah itu kita di router 1 kita lihat cara mengeceknya dengan cara ngecek status VRRP do sh VRRP BR. Nah di sini kita terlihat router 1 sebagai statusnya sebagai backup. Nah di sini master addressnya itu 10.10.2, yaitu yang dimiliki oleh router 2. Bisa kita lihat router 2 itu VRRP BR. Nah di sini statusnya sebagai masternya si 10.10.2, si lokalnya router 2. Lalu grup ADR-nya 10.10.10.123. Grup ADR ini IP virtualnya. Oke, sekarang kita tes melakukan pengepingan. Kita ping 40.40.42 si PC yang kedua. Nah, di sini bisa. Berarti sudah bisa melakukan ping. Nah, sekarang kita lihat tracer. Tracer ini untuk melihat jalur yang dari PC 1 ke PC 2 itu melewati jalur mana. Melewati jalur 2 pastinya. Iya. Karena tadi jalur router 2 sebagai master port. Bisa kita buktikan. Tracer 40.40.42. Oke, kan bisa dilihat ini jalur yang di router 2 10.10.2, lalu ke router 2525 ini ada di router 5, lalu 54544 ini ada di router 4. Ini 40.40.2 itu punya PC 2. Itu melewati jalur yang bawah dari sini ke sini ke sini ke sini lalu ke bawah. Oke. Sekarang kita ganti router 1 sebagai masternya. Itu dengan cara kita masuk ke interface
yang langsung ke switchnya kita buat VRRP IP priority-nya kita gedekan. Jadi nah di sini kita aktifkan perm itu untuk mengaktifkan maksudnya mengenablekan router untuk memilih priority tertinggi. VRRP 1 priority misalkan di sini 123. Nah di sini kita bisa cek dengan cara do sh VRRP ber. Nah di sini dia sudah menjadi statusnya master. Di sini juga dikasih tahu dari state backup menjadi master. Kita bisa lihat di dua dia menjadi yang tadinya master menjadi backup. Nah kita buktikan dengan cara tracer 40 40. Nah dia melewati jalur 1 atau router 1. Nanti 13 3 di router 3, 34 router 4 dan langsung ke PC 2. Ini milik PC 2. Kita misalkan di port yang router 3 yang sejalan dengan router 1 misalkan mati portnya, interface F0/0 shutdown. Nah di sini apa yang terjadi nanti kita cek dia melewati jalur mana. Sedikit lama. Nah di sini dia ada sedikit bug ya. Sebenarnya ini nggak diperlukan ini atau enggak. Sebenarnya sini bisa nih sama. Jadi dia ke 10.1 tidak bisa di 10.1, jadi dia langsung ini harusnya 10.2 nih. 10 lalu ke 25 ke router 5 langsung router 4. Ini router 4 langsung ini ke PC. Ini harusnya router 1, router 2, router 3, router 5, router 4, router PC. Ini rada sedikit bug. Nah, misalkan di router 1 di router 3 nyala tadi ya. Kita aktifkan kembali. Nah, shutdown. Nah, misalkan di router satunya interface FA00 yang langsung menuju ke switch mati jalurnya. Nah, di router 2 secara tidak langsung dia langsung menjadi yang tadinya backup langsung menjadi master, karena si router 1 yang tadinya master mati portnya, langsung secara tidak langsung si backup menggantikan posisinya si router 1 menjadi master. Bisa kita cek. Nah di sini dia melewati jalur yang router 2, lalu router 5, lalu router 4, lalu sampai ke tujuan. Ya, sampai di sini penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.